Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan coba membagikan sebuah amalan. Ini khusus doa untuk orang-orang yang akan mulai usaha berdagang. Misalnya kita tadinya di PT atau menjadi karyawan atau usaha apa saja, tiba-tiba kita berhenti atau di PHK dan kita akan memulai usaha dagang, maka sebaiknya ini amalan yang harus dilakukan. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hawadami wa taradi wal ghami wal gharaqi qal hariq. Itu dibaca pada malam hari setelah sholat tahajud atau istiqomah satu kali saja ba'da sholat 5 waktu. Istiqomah dalam berdoa, kita masukin doa ini. Istiqomah dalam sholat 5 waktu, satu kali juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwatin Allahumma barik fi. Itu dibaca ketika kita akan mulai berdagang, awal dari rumah berangkat ini baca. Kemudian yang ketiga, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. 3 kali setiap pagi dan sore hari. Mau bangun tidur dan setelah tidur. Mau tidur dibaca 3 kali. Kemudian berikutnya, ini yang paling panjang nih. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama, kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 1 kali. Kemudian baca basmalah sebanyak 1 kali. Kemudian baca ayat kursi sebanyak 1 kali. Baca al-ikhlas sebanyak 3 kali. Baca surat al-falaq sebanyak 1 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat an-nas sebanyak 1 kali. Dan memohon rezeki bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ujian untuk mencari nafkah. Allah sendiri juga menghalalkan usaha bersih seperti dagang dan juga mengharamkan usaha kotor. Seorang muslim tidak memperbolehkan untuk menghalalkan berbagai cara untuk mencari rezeki hanya demi mendapatkan keuntungan saja. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kamu berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Surat Al-Baqarah ayat 173. Ada yang bilang mencari uang tidak semudah mencari ikan di kali. Kata siapa? Mencari ikan di kali juga harus punya keterampilan khusus agar ikan yang didapat juga banyak. Jadi tidak membuang banyak tenaga dan menghabiskan waktu lama di kali. Sama halnya seperti orang yang mencari uang atau katakanlah rezeki. Tentu rezeki yang tidak datang begitu saja dari langit, atau mungkin saat kita sholat duha tiba-tiba rezeki jatuh dari langit. Itu sangat mustahil sekali kan. Nah, jika saat ini kamu sedang bekerja atau berdagang dan sulit rezeki itu mengalir kantongmu, maka coba lakukan beberapa zikir dan doa ini dengan rutin setiap hari. Insya Allah kamu akan mendapat keberkahan dan rezekimu semakin dekatkan dan ditambah lebih banyak zikir dan doa untuk rezeki. Setiap kali kamu berzikir, apakah kamu tahu faedah dari zikir dan doa yang kamu baca tersebut? Kenapa zikir dan doa juga dianjurkan untuk rutin kita baca? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya kamu akan menemukan kelebihan dari zikir dan doa yang kamu baca, sehingga kamu akan lebih bersemangat lagi untuk membaca zikir tersebut. Harus lillahi ta'ala ya. Inilah 7 zikir yang harus kamu baca jika ingin terbuka dengan cepat pintu rezekimu. Yang pertama, memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
sebanyak 100 kali. Itu juga ada dalam hadis riwayat Al-Mustaghfiri dalam Asda'awat. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Waqiah, sudah ada dalam video sebelumnya. Memperbanyak sholawat ke atas Nabi, sudah ada juga dalam video sebelumnya. Melazimkan istighfar, istiqomah istighfar sehari 100 kali. Istighfar tidak hanya dibaca kita merasa dan salah atau punya dosa saja. Dalam keadaan apapun istighfar sangat baik untuk dibaca, bahkan lebih baik lagi dalam waktu apapun. Kita harus terus beristighfar karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tentu kita tahu juga bahwa doa seorang pendosa yang belum melakukan taubat akan susah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So, jangan ragu untuk melantunkan istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, itu zikir itu kita dawamkan, kita istiqomahkan. Kita juga harus istiqomah mendirikan sholat duha minimal banget 2 rakaat, tapi istiqomah jika sudah istiqomah 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat hingga menjadi 4 rakaat. Tiap hari lakukan seperti itu berkala. Mudah kan? Coba untuk melancarkan rezeki ini. Itu hanya seberapa besar saja ikhtiar dan doamu. Semakin kamu sering meminta pada Allah, mustahil Allah cuek dengan kamu. Tentu Allah akan semakin perhatian, terlebih jika kamu dibarengi dengan usaha yang tak kenal lelah dan putus asa terhadap Allah. Karena tentu hanya Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi jangan ragu untuk meminta padanya. Teruslah zikir dan doa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.